Saat melonjaknya kasus COVID-19 di India, dilaporkan Indonesia justru menerima 129 warga negara India masuk ke tanah air. Penerimaan WNI India ini menjadi langkah kontradiktif pemerintah di sisi lain melarang mudik di dalam negeri. Dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore Mas Ferdi, salam sehat. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini Mas. Kita langsung konfirmasi beberapa hal Mas Heri terkait dengan situasi yang dilematis dihadapi di dalam negeri. Ada pembatasan pergerakan manusia, masyarakat, tapi kemudian 129 warga India yang sedang menghadapi lonjakan kasus atau tsunami kasus COVID-19 bisa masuk ke Indonesia. Ini apa? Kebablasankah, pengawasannya bagaimana? Apa yang bisa dijelaskan soal ini, Mas? Ya, baik Mas. Kita harus lihat dulu sebenarnya di regulasinya memang selama ini kita tidak menutup sepenuhnya pintu-pintu kedatangan dari luar negeri ya, tapi dengan persyaratan khusus. WNA memang praktis tidak kita terima sejak bulan Desember 2020 waktu itu, dan dikecualikan untuk mereka yang dari kop diplomatik maupun mereka yang punya kartu izin tinggal sementara maupun kartu izin tinggal tetap ya, kitab itu yang kemudian memang diperbolehkan. Nah dari semua itu warga negara India yang masuk ke Indonesia mereka memiliki dua hal itu, rata-rata memiliki dua hal itu. Jadi memang itu yang secara regulasinya memang dimungkinkan. Kemudian kita melihat yang seperti disampaikan juga dari balai karantina dari mereka, kemudian dilakukan swab PCR dan awalnya ada 9 tapi hari ini diupdate oleh Menteri Kesehatan menjadi 12. Nah mereka ini yang untuk sementara kita karantina di berbagai tempat di Jakarta, dan karantina yang diberikan pun juga bukan 5 hari seperti yang di ketentuan lama, tetapi 14 hari di ketentuan lama. Jadi kalau yang 12 itu kemudian dilakukan perawatan sama isolasi, kemudian yang sisanya itu di karantina dalam waktu 14 hari, sudah dilakukan swab PCR yang pertama, nanti sebelum 14 hari mereka menjalani tes PCR yang kedua, sebelum kemudian untuk mengetahui apakah mereka dinyatakan sehat atau tidak, gitu. Mohon maaf. Oke, kabarnya ada yang positif. Ini kondisinya gimana? Ya, yang positif tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan ada 12 dan mereka sedang dalam perawatan, sekaligus itu kita melakukan penelitian. Halo? Ya, lanjut Mas. Ya, ya, jadi mereka sedang mereka sedang dirawat, kemudian yang kedua mereka virus yang ada dibawa oleh mereka akan diteliti sejauh mana varian dari mana untuk kemudian upaya mitigasi kita ke depan. Oke, Mas Heri, kenapa kemudian ini konsen sekali kita semua, khususnya masyarakat Indonesia soal kedatangan ratusan warga negara India ini, walaupun kemudian syaratnya yang Anda sampaikan tadi juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi kemudian kan ini kontradiktif sekali dengan apa yang kita hadapi saat ini di dalam negeri begitu jelang Lebaran ini. Mas Ferdi, keputusan dari imigrasi maupun tim karantina Kementerian Kesehatan untuk melakukan treatment kepada mereka di atas yang regulasi yang ditentukan itu sebenarnya bentuk dari kehati-hatian kita. Jadi selama periode Desember sampai sekarang ini udah lebih dari 100.000 pelaku perjalanan internasional yang masuk di Indonesia, baik itu pekerja migran Indonesia maupun WNA. Dan dari situ kita sudah menemukan lebih dari 2.500 orang yang kemudian positif, dan kemudian dari situ kita bisa melakukan mitigasi lebih awal, tidak melepas mereka. Jadi ketika mereka dikarantina, mereka mendapatkan perawatan, itu adalah bentuk mitigasi risiko. Nah, yang dilakukan sekarang itu adalah bagian dari itu. Mereka kan nggak lolos gitu. Nah, mereka langsung dicegat, dan hari ini pun pemerintah juga cukup cepat merespon dengan meniadakan pengurusan visa visa, kemudian menutup sementara pintu-pintu kedatangan
dari luar negeri untuk warga negara India atau warga negara asing yang pernah berada di India dalam 14 hari terakhir. Oke, komitmen ini Mas Heri yang ingin masyarakat Indonesia dengarkan bahwa 14 hari ke depan ini aturan ini ketat bahwa tidak boleh atau ada pelarangan yang cukup ketat begitu terhadap warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, khususnya juga warga negara India. Iya, tentu saja. Sekarang dulu ya waktu Desember, waktu B117 baru ditemukan, kita bahkan tutup untuk akses dari warga negara Inggris waktu itu. Sekarang kemudian di India terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan, sekarang kita tutup. Mudah-mudahan kita juga belum terlambat melakukan itu karena misalnya varian B117 sejauh ini kita menemukan sudah di bawah sekitar 10 warga negara Indonesia yang masuk dari luar negeri, dan mudah-mudahan itu bisa dilokalisir. Nah sekarang yang ada dari India ini kita tunggu 14 hari ke depan, mudah-mudahan dia juga tidak lebih berbahaya virusnya, dan mereka bisa ditreatment sampai tanpa perlu mereka berinteraksi dengan warga negara Indonesia. Secara untuk WNI yang akan kembali ke Indonesia bagaimana Mas Heri? Apakah ada aturan tertentu atau batas waktu yang ditentukan sebagai persyaratan bagi mereka? Ya, WNI yang tentu saja kalau WNI kita nggak bisa menolak mereka ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah melakukan karantina kepada WNI yang datang dengan jangka waktu yang lebih lama tadi, misalnya yang terkait dengan India ya, mereka pernah ke India atau dari India atau pernah ke India, jadi karantinanya ditambah menjadi 14 hari. Jadi ini mudah-mudahan ini cukup efektif dalam memitigasi risiko penularan, Mas. Oke, pelandaian kasus kan beberapa bulan ini kita nikmati ya, Mas Heri. Tapi dengan adanya situasi tersebut begitu ya, dengan kasus masuknya WNI India ini, beberapa pihak memprediksi akan ada potensi transmisi yang akan terjadi di tengah masyarakat. Disiapkan tidak antisipasinya? Ya, tentu saja potensi untuk transmisi itu terjadi. Faktornya memang tidak semata-mata dari India, tetapi dari kedisiplinan warga yang bepergian ya, meningkatkan makin abai dengan protokol kesehatan dan banyak bepergian sebelum pembatasan atau peniadaan mudik yang diselenggarakan tanggal 6 sampai 17 Mei. Itu jadi kombinasi ya. Jadi kita tidak melihat ini sesuatu yang tunggal, apakah ini dari India atau apakah ini dari transmisi lokal juga yang mungkin terjadi. Karena vektor penularan COVID ini, Mas Ferdi, kita tahu semua adalah manusia. Cara untuk mencegahnya sekarang ya kemudian mengurangi interaksi antar manusia, menghindari kerumunan dan seterusnya. Oke, Mas Heri, terakhir, Satgas sering mengatakan mempertimbangkan semua resiko, tapi dengan kejadian kemarin tentu menjadi alert lagi ya, mengingat kasus di India ini juga ada varian baru di sana yang juga ditakutkan akan sampai ke Indonesia. Bagaimana nanti menjawab ini terhadap resiko-resiko yang akan muncul? Ya. Selama ini kami mengembangkan komunikasi risiko, Mas Ferdi. Jadi kemudian mengingatkan masyarakat tentang kondisi sebenarnya tanpa pernah menutup-nutupi apa yang terjadi, sehingga masyarakat sendiri bisa aware untuk melindungi dirinya. Tetapi ketika terjadi di lapangan ada beberapa hal yang mungkin terjadi penyimpangan menyangkut kedisiplinan masyarakat, atau juga kemudian upaya-upaya warga negara Indonesia misalnya yang masuk dari luar negeri untuk mencoba mengakali regulasi. Nah, hal itu tentu saja harus kita tutup celahnya sekecil mungkin, sehingga kekhawatiran tadi yang disebutkan oleh Mas Ferdi itu tidak perlu terjadi. Jadi memang kita ini sedang menghadapi Ramadan dan Idul Fitri yang kemudian mobilitas internal itu akan tinggi di dalam negeri, tetapi juga mobilitas dari luar negeri juga tinggi karena banyak pekerja migran Indonesia yang merencanakan kembali pada masa Idul Fitri kali ini. Oke, keseriusan itu tidak hanya dituntut kepada masyarakat, tapi juga Satgas dan pemerintah juga harus serius begitu ya untuk menjalankan itu semua. Tentu saja. Baik, terima kasih Mas Heri sudah bergabung dengan kita sore ini.